Halo guys, selamat datang kembali di channel Bahas Talk Movie. Dalam video kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul Let Me In, tahun 2010. Film ini merupakan film bergenre misteri dan termasuk kategori horor yang menegangkan, yang menceritakan keanehan dari tetangga baru dari tokoh utama. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita dibahas seputar alur film. Let's go! Awal film memperlihatkan seorang yang sedang dibawa oleh mobil ambulans menuju rumah sakit. Terlihat keadaannya sangatlah penuh luka dan parah. Sesampainya di rumah sakit, seorang polisi menghampiri pasien tersebut untuk menginterogasi mengenai dirinya. Karena diduga orang ini merupakan penganut aliran sekte terlarang atau iblis. Dikarenakan keadaan yang parah dan sulit untuk berbicara, polisi tersebut memberikan secari kertas untuk dituliskan keterangan oleh pasien itu. Seketika itu, polisi mendapat sebuah telepon yang menjelaskan bahwa pasien itu memiliki seorang anak gadis yang masih kecil dan terlihat mendatangi rumah sakit itu. Namun, ketika polisi itu sedang menelpon, sesuatu terjadi. Suster berteriak dan diketahui bahwa pasien tersebut sudah tewas. Diduga ia bunuh diri dan mengakhiri hidupnya sendiri dengan menjatuhkan diri dari lantai rumah sakit itu yang membuatnya tewas. Hal ini masih menjadi misteri bagi kepolisian. Alasan mengapa korban pasien itu bunuh diri masih menjadi pertanyaan, dan polisi akan terus melanjutkan investigasi mengenai hal ini. Kemudian scene berpindah 2 minggu sebelum kejadian tewas berlangsung, yaitu scene seorang anak bernama Owen. Owen merupakan anak yang kesepian. Ia hanya tinggal berdua dengan ibunya, yang saat ini sedang terjadi permasalahan keluarga antara ibunya dan ayahnya. Owen bisa dibilang anak yang pendiam dan tidak memiliki banyak teman karena kesulitan dalam hal pergaulan. Dan bahkan di sekolahnya ia sering mendapatkan perlakuan buruk atau bulian dari teman-temannya. Sungguh malang. Dan hal ini pun menjadi penyebab faktor Owen menjadi pribadi yang penakut dan juga memiliki jiwa pendendam di dalam dirinya. Hingga di suatu malam, terlihat ada orang baru, yaitu seorang pria dewasa dan gadis remaja yang sepertinya terlihat bagaikan ayah dan anak yang datang ke daerah rumah Owen. Dan ternyata orang tersebut adalah tetangga baru yang akan tinggal bersebelahan dengan rumah Owen. Owen pun melihat dan memperhatikan gerak-gerik dari tetangga barunya itu. Dan singkat waktu, keesokan malam harinya, Owen terlihat sangat kesal dengan perlakuan teman-temannya yang terus membulinya. Dan seketika itu, gadis tetangga baru itu muncul di belakang Owen. Dan disinilah awal pertemuan bagi mereka berdua. Gadis itu mengatakan bahwa kita tidak akan bisa menjadi teman. Sungguh aneh. Owen merasa heran dengan gadis itu dengan sikap di awal pertemuan mereka. Dan tak lama dari itu, pria dewasa keluar dari rumah untuk pergi, entah kemana. Hal ini dilihat Owen dan membuatnya sedikit kebingungan. Pria tersebut ternyata pergi untuk menyusup ke dalam mobil seseorang dengan tujuan mengendap-endap masuk, ikut pergi dengan pemilik mobil itu diam-diam dan sepertinya akan merencanakan aksi kejahatan. Dan hal yang tidak terduga adalah ternyata pria tersebut bisa dibilang adalah seorang pembunuh. Ia membunuh pemilik mobil secara diam-diam dan namun anehnya setelah pria tersebut dibunuh, ia hanya mencoba untuk mengambil darah dari pria itu saja dan membiarkannya. Entah maksud dari pria ini apa, masih belum diketahui. Setelah berhasil mengumpulkan sebotol darah, pria ini bergegas untuk pergi dari tempat kejadian itu. Namun naas, dirinya tak sengaja terjatuh dan membuat darah yang sudah dikumpulkannya tumpah dan terbuang begitu saja. Dan seketika itu muncul mobil polisi dan membuatnya mau tidak mau pria dewasa itu harus segera pergi dan ia kembali ke rumahnya. Kemudian scene berpindah kembali pada Owen di rumahnya. Dari balik dinding yang mengarah ke tetangga barunya, ia mendengar suara keras seperti seseorang yang sedang marah-marah. Dan tak lain tak bukan, orang yang sedang dimarahi itu adalah pria yang membunuh tadi. Dan yang menjadi pertanyaannya, siapa yang memarahi pria itu? Mungkinkah gadis remaja yang tinggal bersamanya?
Pada malam berikutnya, seperti biasa, Owen yang selalu ada di halaman rumahnya kembali bertemu dengan gadis remaja yang belum kita kenal namanya. Dirinya agak sedikit heran karena gadis itu tidak merasa kedinginan dan bahkan tidak memakai alas kaki, dan mereka saling berbicara dan Owen menunjukkan hobinya yaitu Rubik kepada dirinya. Dan scene berpindah lagi kepada seorang warga sekitar yang tengah berolahraga malam. Ia mendengar suara minta tolong dari sebuah lorong kota yang ternyata itu merupakan suara dari gadis kecil yang meminta tolong untuk diantarkan pulang. Pria itu menyetujuinya, namun sesuatu hal terjadi. Pria tewas seketika oleh makhluk yang berwujud seperti manusia, dengan rupa seperti vampir, memiliki gigi yang tajam dan tentu menyeramkan. Dan yang mengagetkan adalah wajah dari makhluk itu adalah gadis tetangga baru Owen yang berubah wajahnya. Setelah kejadian itu, di dalam kamarnya Owen, ia mendengar kembali suara marah dari seseorang dan disusul kemudian dengan pria dewasa tetangga barunya yang keluar menuju kemana. Hal ini tentu membuat Owen lagi-lagi kebingungan. Ternyata, di lain sisi pria dewasa tersebut mencoba untuk menghapus bukti perbuatan dengan menyembunyikan korban ke dalam air es yang lama-kelamaan akan membeku. Dan singkat cerita, malam keesokannya, Owen kembali bertemu dengan gadis itu. Nampak kini mereka mulai berani untuk mengobrol satu sama lain, baik mengenai keluarga, sekolah, dan juga tak lupa Owen juga curhat mengenai dirinya yang selalu mendapatkan perlakuan buruk dan bulian dari temannya. Dan dari sini, Owen mengetahui bahwa nama dari gadis itu adalah Abby. Abby memberikan saran dan menegaskan agar Owen harus kuat dan berani untuk melawan mereka semua, karena mereka akan seenaknya dan keterusan membulinya, ucap Abby. Yang tanpa disadari dan diketahui oleh Owen, Abby adalah manusia setengah iblis yang sudah membunuh dan memerlukan darah sebagai makanannya. Owen dan Abby menjadi semakin dekat dan sering bersama untuk menghabiskan malam, dengan Owen mengajaknya ke toko andalannya untuk sekedar bermain game dan membeli permen kesukaannya. Owen menawarkan permen kepada Abby, dan mau tidak mau Abby mencobanya. Namun seketika itu juga Abby muntah dikarenakan rasanya yang tak cocok dengannya. Dan karena hal ini, Owen memeluknya dan dari sinilah mulai tumbuh rasa antara keduanya yang saling menyukai. Kemudian scene berpindah kepada pria dewasa lagi yang kita anggap sebagai ayahnya Abby yang pada malam itu akan melakukan aksi pembunuhan kembali. Ya, hal ini untuk diambil darahnya yang tentu ini ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan Abby. Yap, dari film ini perlahan demi perlahan sudah mulai terungkap. Aksi pembunuhan dimulai, namun kali ini tak seperti biasanya. Korban sedikit melawan dan aksi pembunuhan ini diketahui oleh teman-teman dari korban, sehingga membuat pria dewasa itu panik dan langsung kabur dengan mobil itu. Namun sayang, dikarenakan kepanikannya itu, terjadi kecelakaan yang menyebabkannya terjatuh terguling ke dalam jurang. Polisi mengejarnya dan dengan terpaksa ia menumpahkan air keras ke mukanya agar polisi tidak mengetahui identitas aslinya. Yang hal ini menyebabkan wajahnya rusak, sungguh mengerikan. Sehingga dikarenakan hal itu, ia harus dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Abby yang sedang di rumah mengetahui kejadian ini dari radio yang didengarnya, yang kemudian ia langsung menuju rumah sakit tempat pria dewasa itu dirawat. Ia menanyakan mengenai ruangan kepada suster, namun ia langsung kabur dan membuat suster itu heran. Dan bisa kita lihat ternyata Abby malah naik melewati gedung untuk bertemu dengan pria dewasa itu. Abby sangat sedih melihat kondisi dari ayahnya itu. Wajahnya sangat hancur, rusak berantakan, dan bahkan tidak bisa berkata-kata lagi. Pria itu meminta maaf kepada Abby karena belum bisa menuruti apa yang ia butuhkan dengan baik. Dan seketika itu juga, pria itu menyodorkan lehernya untuk ikhlas dihisap darahnya oleh Abby, dan itu membuat dirinya terjatuh dan tewas. Dan jadi semua ini jelas berhubungan dengan scene awal yang bunuh diri di awal scene yang udah gue jelasin sebelumnya.
Ternyata hal itu bukanlah disebabkan oleh bunuh diri, melainkan untuk mengorbankan diri untuk dihisap darahnya oleh Abby. Selepas kejadian ini, Abby masih merasa sedih dan mencoba mengobatinya dengan bertemu Owen. Singkat cerita, kemudian hari, Owen dan satu kelasnya melakukan kelas olahraga yaitu hoki, yang mana mengharuskan mereka pergi ke tempat yang dekat sungai, yang mana airnya sudah membeku dan dapat dijadikan tempat bermain. Ketika kelas itu sedang berlangsung, terdengar suara keramaian dari anak-anak di sana, yang ternyata mengejutkan mereka. Mereka menemukan mayat yang sudah membeku, dan sudah jelas mayat itu merupakan mayat pria yang telah disembunyikan oleh pria dewasa atau ayahnya Abby di scene awal. Kemudian dari kejadian itu menyebabkan pada malam harinya polisi mendatangi rumah-rumah yang berada di sekitaran rumah Owen untuk menginterogasi para penghuninya dikarenakan akhir-akhir ini telah terjadi banyak pembunuhan dengan motif yang sama, yaitu lehernya yang telah dihisap darahnya. Yang ternyata dari banyak kejadian ini tentu membuat polisi curiga dan melakukan penyelidikan. Scene berpindah ke malam berikutnya. Owen mengajak Abby untuk pergi ke suatu tempat yang menjadi favoritnya, yang tidak diketahui orang-orang. Di tempat itu mereka terlihat nampak senang, yang niat awalnya Owen mengajak Abby untuk membuat perjanjian cinta atau sebagai bentuk simbolis hubungan dirinya dengan Abby, dengan cara meneteskan darah antar keduanya dengan mengiris jempol masing-masing. Namun disinilah salahnya Owen, yang tidak mengetahui fakta yang sebenarnya. Abby yang melihat tetesan darah dari Owen seketika itu berubah menampakkan sosok seram iblisnya. Ia tertarik dengan darah Owen tersebut, dan seketika itu ia kabur agar tidak melukai Owen. Owen selamat dari kejadian itu, namun tidak dengan Virginia, tetangganya yang menjadi korban untuk memenuhi nafsu akan darah dari Abby pada malam itu. Owen merasa terkejut, ternyata Abby merupakan sosok iblis vampir, dan Owen pun berusaha menceritakan kejadian ini kepada ayahnya melalui telepon. Owen yang ingin mengetahui kebenaran yang sebenarnya langsung mendatangi rumah Abby, dan terungkaplah sudah. Owen kini tahu siapa Abby yang sebenarnya, yang merupakan sosok yang membutuhkan darah untuk hidup. Dan setelah mengetahui itu, Owen langsung pergi meninggalkan Abby dengan rasa tak percaya akan semua itu, yang disertai dengan kecewa. Abby yang tak enak hati melihat Owen seperti itu, langsung mendatangi Owen kembali dengan maksud untuk berbaikan dengannya. Dan dengan mudahnya hati Owen luluh kembali dan menerima Abby seperti teman biasa. Mereka nampak bahagia dan senang hingga datanglah seorang polisi yang kembali melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Polisi sedikit curiga dengan jendela yang ditutupi oleh koran pada kediaman Abby. Dan pada saat itu juga polisi segera mencoba masuk ke dalam rumah Abby untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Polisi tersebut memeriksa rumah itu, namun ia tak menemukan satu orang pun di dalam rumah itu. Ia hanya menemukan beberapa identitas dari korban yang pernah tewas terbunuh, dan ini membuatnya semakin yakin bahwa pembunuh yang tengah ramai akhir-akhir ini berada dalam rumah ini. Hingga pada akhirnya, polisi tersebut menemukan Abby yang sedang tertidur. Polisi tersebut sempat merasa kasihan dengan kondisi anak itu, dan mencoba membukakan jendela untuknya. Namun seketika itu muncul Owen yang ternyata ada di dalam rumah Abby untuk mencegahnya membuka jendela. Dan seketika itu juga Abby langsung menggigit leher dari polisi itu dan mengisap darahnya, sehingga polisi itu pun tewas. Kemudian setelah itu, Abby merasa kondisi saat ini sudah tidak aman. Abby memutuskan untuk segera pindah dan pergi jauh dari tempat ini segera. Ia berpamitan untuk terakhir kalinya dengan Owen, dan tentu kepergian dari Abby ini membuat Owen menjadi sedih. Dan kemudian scene dilanjutkan dengan keseharian Owen bersekolah, yang mana pada hari itu adalah kelas renang. Namun di sisi lain, teman-teman yang suka membulinya sedang merencanakan hal buruk kepada Owen. Mereka menarik perhatian Pak Zorik,
seakan-akan telah terjadi kebakaran, dan memerintahkan anak-anak yang lain untuk pergi meninggalkan kolam renang itu. Dan tentu Owen merasa ini adalah jebakan dari teman-temannya itu. Owen langsung berlari menghindar dari mereka, namun mereka mengejar Owen dan menemukannya. Owen yang berusaha untuk melawan malah ditarik dan diceburkan ke dalam kolam. Salah satu dari mereka mengancam Owen dan memberikan tantangan tak masuk akal untuk Owen dan menceburkannya dan memaksa Owen agar dapat bertahan lama bernafas di dalam air dengan waktu yang lama. Sungguh tak masuk akal. Di tengah mereka sedang membuli Owen, terdengar suara berisik yang langsung mengganggu mereka, yang terdengar seperti mereka sedang disiksa oleh seseorang. Tumpahan darah di mana-mana hingga memasuki kolam. Owen selamat dari kejadian ini, dan yang mengejutkan, yang tanpa disadari oleh Owen, itu adalah Abby yang telah membantunya dan membuat anak-anak yang membuli Owen tewas pada saat itu juga. Ngeri bray. Dan kemudian scene berpindah yang mana Owen pergi menggunakan kereta dengan membawa koper yang sangat besar yang berisikan Abby di dalamnya. Entah mereka ingin pergi kemana. Dan film pun berakhir. Nah, gimana guys buat filmnya? Sungguh menegangkan bukan? Jadi di dalam film ini tuh si Abby merupakan manusia setengah iblis dan setengah manusia normal. Yang dicurigakan ia termasuk ke dalam sekte sesat pemuja iblis yang menyebabkannya menjadi seperti itu. Dan juga untuk bertahan hidup ia memerlukan darah untuk dihisap dikonsumsinya. Makanya bapak pria dewasa tadi itu yang kita lihat membunuh sebenarnya untuk kebutuhan dari si Abby, si iblis ini. Sungguh mengerikan bukan? Apalagi si Owen yang bisa-bisanya ia berteman dengan bocah iblis ini. Dan setelah kalian menonton video ini, silahkan komen guys. Apa kalian yakin tetangga kalian normal dan baik-baik saja? Oke guys, untuk video kali ini gue cukupkan dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian agar dapat mengetahui channel ini dan tetap nantikan video-video berikutnya. See you, dan jangan sekali-kali ikut sekte